Pahlawan Barata Emas pada malam hari ini. Barata Emas, meskipun pada saat itu pandemi gila sekali, tapi kami tetap berjuang untuk menuju Barata Emas itu setahun yang lalu gitu. Jadi Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur dan Bapak-bapak sekalian, Pak Iwan lebih tahu tentang bagaimana nasib wayang orang Barata, karena setiap hari saya selalu telepon kepada Pak Iwan, Pak, saya harus bagaimana nih? Harus tiarap atau ada sesuatu yang tetap kita eksistensinya gitu, seperti itu. Alhamdulillah atas saran-saran dari Pak Iwan, kita juga pernah membuat suatu pergelaran wayang orang pertama di Indonesia, bahkan di dunia, karena di dunia sana nggak ada wayang orang. Di dunia itu wayang orang zoom di rumahnya masing-masing, kami juga udah pernah melakukan itu. Bahkan Muri menghargai kami, mendapatkan penghargaan dari Muri bahwa wayang orang Barata sudah melakukan pergelaran wayang orang zoom pertama di Indonesia, bahkan di dunia. Ada buktinya di depan waktu bapak-bapak masuk. Terus yang kedua, dengan bangga saya melaporkan kepada Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, dan semuanya tamu undangan yang ada, sekarang wayang orang Barata dengan jerih payahnya, dengan suka dan dukanya, sudah mencapai generasi ke-9. Generasi ke-9 dalam berkesenian. Untuk meyakinkan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya akan perlihatkan satu persatu generasi wayang orang Barata. Monggo Mas Nanang. Ini lupa namanya karena cucu saya banyak banget, jadi lupa namanya. Ini namanya Nathan. Ini generasi ke-9 yang nantinya akan menjadi Gatotkaca kecil. Untuk generasi ke-8, ini namanya Taskia, mewakili generasi ke-8. Sebetulnya teman-teman Nathan itu banyak sekali, tapi mewakili aja. Monggo. Tika, Kartika Fitri Ampiranti, saya hafal namanya karena ini anak saya sendiri. Ini generasi ke-7 ya. Krishna. Nun sewu Pak Gubernur, Krishna ini cucunya Cakil. Jadi pernah saya mempergelarkan kakek, ayah dan cucunya ya ini keluarga Cakil Pak. Jadi luar biasa. Jadi tidak ada di grup-grup lainnya yang kakek, ayah dan cucunya itu main bareng, itu tidak ada kecuali Barata. Ini Bapak Dewan. Ini generasi ke-5 yang nantinya jadi Gatotkaca. Untuk selanjutnya Mas Supri, Gatotkaca juga. Jadi kalau nanti bapak-bapak, ibu-ibu, Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur itu membutuhkan Gatotkaca yang sangat-sangat luar biasa, di Barata banyak sekali. Terus selanjutnya generasi ketiga Bapak Sentot Erwin. Nih. Generasi kedua Bapak Sulistiono. Monggo Bapak. Ya. Nun sewu Pak Gubernur, Wakil Gubernur dan Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Bapak Sulistiono itu Gatotkaca di tahun berapa Pak? 75. Sekarang tetap jadi Gatotkaca. Dan ini anaknya sekarang jadi Gatotkaca, main bareng malam ini. Makanya tonton terus sampai terakhir pergelaran.
Kalau nggak nonton sangat-sangat rugi sekali. Belum, nggak ada yang seperti ini. Terus generasi pertama untuk mewakili Bapak Aris Mukadi. Ini Bapak Aris Mukadi dulu yang memperkasai main ketoprak, ada Pak Gubernur Sutioso dan lain sebagainya itu Pak Aris. Kan Pak Anies mau main ketoprak dan wayang orang, ini sutradaranya. Saya kira seperti itu laporan saya Bapak. Yang jelas bahwa kita dengan suka dan duka melestarikan wayang orang Barata dari panggilan jiwa Bapak. Nah, untuk selanjutnya kami juga didukung teman-teman dari Surabaya itu mau datang ke sini atas arahan Bapak Iwan mendukung untuk matur nuwun Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, itu dia tadi perkenalan dari segenap keluarga paguyuban Wayang Orang Barata, generasi pertama sampai dengan generasi 9. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya langsung saja mari kita simak dengan seksama sambutan dari Gubernur DKI Jakarta yang terhormat Bapak Anies Rashid Baswedan PhD. Disilakan. Yang saya hormati Wakil Gubernur DKI Jakarta Bapak Ahmad Riza Patria, yang kita semua hormati dan banggakan Ketua Paguyuban Wayang Orang Barata Bapak Teguh Kendus Ampiranto. Pak Kendus, tepuk tangan untuk beliau sekali lagi. Yang saya hormati para seniman, para tokoh seniman yang hadir di sini, para tokoh budayawan begitu banyak berkumpul. Izinkan saya menyapa beberapa. Ibu Eli yang saya hormati, juga Ibu Dewi Sulastri, Ibu Haryati, Pak Sulistyo Tirto Kusumo, juga hadir bersama kita Ibu Kondang dari Pepadi, Pak Yoga Mandira, Bapak Dr. Sutomo dan Ibu. Tepuk tangan untuk mereka-mereka, para tokoh-tokoh ini. Pimpinan dari Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Direktorat Kebudayaan, serta seluruh jajaran Pemprov DKI, ada Kepala Dinas Kebudayaan, ada Wali Kota Jakarta Pusat, ada begitu banyak pimpinan BUMD juga hadir di sini, dan seluruh hadirin peringatan 50 tahun Paguyuban Wayang Orang Barata yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk semuanya. Ibu Bapak menyaksikan 9 generasi berderet di sini, tidak ada lain kecuali hormat, salut, dan boleh kita beri tepuk tangan untuk mereka sekali lagi. Biasanya kalau seorang kakek mengenalkan itu paling 3 generasi, paling. Anaknya, cucunya, paling buyutnya itu. Kalau ini Pak Kendus bisa mengenalkan 9, Mbak. Itu luar biasa. Dan kita semua sadar bahwa di balik perjalanan 50 tahun itu ada kerja yang konsisten, keteguhan, ketekunan, kemauan untuk belajar, kemauan untuk berbagi, dan kecintaan tanpa syarat pada wayang orang. Tanpa itu rasanya tidak mungkin kita menyaksikan perjalanan 50 tahun Wayang Orang Barata seperti sekarang ini.
kita menyaksikan ujungnya pada saat mereka di panggung. Tapi pada saat berlatih, pada saat mereka menyiapkan ini semua dalam durasi yang cukup panjang, itu bukan kerja yang sederhana. Itu adalah sebuah kerja kebudayaan yang luar biasa. Kita beri tepuk tangan untuk mereka. Dan kalau kita perhatikan tadi, mereka semua hadir dengan kecintaan, dengan dedikasi. Karena itu kami di Pemprov DKI Jakarta ingin terus mendukung dan memastikan bahwa 50 tahun ini adalah 50 tahun yang muda. Karena wayang orang Barata tidak pernah mengalami penuaan, tidak pernah. Dia masih muda terus. Bayangkan, bisa terus-menerus melakukan regenerasi. Artinya dia terus muda. Kalau sel itu selalu ada regenerasi. Untuk selalu bisa muda itu ada regenerasi. Yang terjadi di Barata adalah seperti itu. Jadi ini menunjukkan bahwa 50 tahun perjalanan wayang orang Barata adalah 50 tahun perjalanan yang sanggup untuk menghasilkan generasi-generasi baru. Karena itu saya mengajak kepada semua, terutama bapak-bapak, ibu yang berada di wayang orang Barata, mari kita tengok ke depan. Biasanya organisasi yang usianya panjang cenderung menceritakan masa lalu. Lihat saja, yang 100 tahun, yang 70 tahun, tengok ke belakang. Ke belakang baik sebagai pelajaran untuk diambil hikmahnya. Tapi ke depan adalah ruang berkarya yang jauh lebih besar lagi. Disitulah miliknya wayang orang Barata. Dan kalau saya boleh usul, tambahkan satu kata dalam pembicaraan tentang budaya. Kita ingin melestarikan budaya. Itu penting, itu wajib, dan itu tidak boleh dihilangkan. Tapi juga ada satu kata pendampingnya, namanya mengembangkan. Melestarikan itu merawat yang hadir dari masa lalu. Mengembangkan adalah memastikan bahwa budayanya terus mengalami kemajuan. Karena itu yang dibutuhkan dalam sebuah budaya. Bapak Ibu sekalian, yang disebut sebagai budaya hari ini, yang disebut sebagai tradisi hari ini adalah terobosan di masa lalu. Terobosan masa lalu yang diikuti oleh begitu banyak orang, dia kemudian menjadi sebuah tradisi, lalu tradisi itu mengkristal menjadi budaya, bisa dijauhkan lagi, dia menjadi peradaban. Dan itu adalah proses inovasi terus-menerus. Inovasi inilah yang menghadirkan budaya. Kalau boleh saya ilustrasi sedikit. Kebetulan malam hari ini saya pakai baju batik. Baju batik. Ini adalah baju menggambarkan tradisi kita, batik ini. Ingatkah Bapak Ibu, kapan batik ini mulai dipakai sebagai kemeja? Batik itu adalah untuk kain jarit. Kain, laki-laki menggunakan kain, perempuan menggunakan kain. Itu yang dibatik. Laki-laki pakaiannya polos kemejanya. Polos hitam, polos putih, polos coklat, kalaupun ada motif lurik. Tapi kain itu dipakai untuk jarit, untuk sarung. Terjadilah pelanggaran Bapak Ibu sekalian. Kain itu digunakan untuk menjadi kemeja. Pada saat itu digunakan pertama kalinya, semua menengok dan mengatakan pelanggaran pakem. Ini melanggar pakem. Karena yang namanya kain batik itu dipakainya untuk sarung. Lalu dipakailah sebagai kemeja. Tapi pelanggaran itu diikuti oleh yang lain. Sehingga dia menjadi sebuah terobosan pengembangan atas budaya. Dan hari ini kita menggunakan baju batik tanpa sadar ini adalah dulunya sebuah terobosan. Jadi yang disebut sebagai budaya hari ini, tradisi hari ini adalah inovasi di masa lalu. Karena itu wayang Barata harus terus-menerus melakukan inovasi. Terobosan, kebaruan. Kebaruan selalu menimbulkan perasaan ketidaknyamanan. Kok baru, aneh. Namanya baru itu selalu begitu. Tapi keberanian melakukan terobosan, keberanian melakukan kebaruan,
itulah yang membuat sebuah kebudayaan terus-menerus mengalami perkembangan. Tapi ketika terobosan berhenti, ketika inovasi berhenti, maka budaya hanya sebagai warisan masa lalu. Tidak lagi menjadi sesuatu yang relevan ke depan. Nah, ini adalah tantangan bagi kita. Tantangan bagi Wayang Orang Barata yang hari ini memperingati 50 tahun. Mari kita tengok ke depan. Inovasi apa saja, terobosan apa saja yang bisa dilakukan, yang mungkin pada saat terobosan itu dilakukan akan terasa sebagai pelanggaran pakem. Tapi pelanggaran dalam tanda kutip, terobosan inovasi yang dilakukan oleh orang-orang yang mengerti pakem, yang mengerti tentang akar nilai filosofi, pasti terobosan yang tidak lepas dari akarnya. Itulah sebabnya kenapa pondasinya harus kuat, akarnya harus kuat, agar dia bisa tumbuh dengan berbagai macam variasi ke depan. Bapak Ibu sekalian saya hormati, kita harus sampaikan terima kasih kepada teman-teman yang konsisten bekerja di Wayang Orang Barata ini, karena mereka menjaga kelestariannya. Kita berharap ini diteruskan dengan inovasi-inovasi, dan kami percaya nanti suatu saat nanti akan ada perayaan 100 tahun Wayang Orang Barata. Pada saat itu mudah-mudahan kita diberi umur panjang Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita diberi umur panjang. Kita akan bisa menyaksikan bahwa ada fase kedua yang penuh dengan inovasi, penuh dengan terobosan, sehingga Wayang Orang Barata ini menjadi tontonan yang penuh dengan tuntunan. Kita membutuhkan itu saat ini. Banyak tuntunan yang tak enak untuk jadi tontonan, tapi terlalu banyak tontonan yang tanpa tuntunan. Kita ingin keduanya hadir, dan inilah salah satu contohnya. Terima kasih kepada semua yang ikut hadir. Terima kasih kepada semua yang ikut bekerja, dan kami di DKI Jakarta insya Allah akan terus mendukung. Insya Allah renovasinya segera dilakukan, dan kami berharap renovasi ini juga mencerminkan era 2022. Teknologinya, fasilitasnya, cara pengelolaannya, itu semua mencerminkan era baru. Kita berharap nanti bisa tuntas, mudah-mudahan sebelum akhir tahun kita sudah bisa menyaksikan tempat yang baru di tempat ini. Sekali lagi selamat untuk Wayang Orang Barata, selamat berkarya, dan selamat mengembangkan kebudayaan. Saya sering sampaikan waktu itu, kita jadikan kebudayaan bukan sebagai penghidupan, tapi kebudayaan sebagai kehidupan. Itu yang harus dimunculkan di tempat ini. Kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Rashid Baswedan PhD atas sambutan yang telah disampaikan. Ya, mohon bersiap kepada tim dokumentasi untuk dapat mengabadikan momen spesial pada malam hari ini. Di hitungan ketiga, semua dapat bersama-sama mengambil foto di atas pentas. 1, 2, 3.
Sekali lagi, kita hitung bersama, mungkin ganti gaya. Gaya-gaya, ya sumringah, oke. Ya. Baik, kita berikan sambutan yang meriah sekali lagi atas penampilan dari 50 tahun Barata Emas pada malam hari ini. Boleh kita bersama-sama mengucapkan moto dari Wayang Orang Barata, langgengmu adalah harapanku, lestarimu adalah tanggung jawabku. 1, 2, 3. Luar biasa, kita berikan sambutan yang meriah bersama-sama sekali lagi. Ya, Bapak Ibu hadirin sekalian, demikianlah sesi foto bersama pada malam hari ini yang juga sekaligus sebagai rangkaian penutup pada rangkaian acara pada malam hari ini. Kami informasikan